Oke, kita masuk ke korelasi ya dan kriterianya. Saya akan bukakan sedikit kriterianya ya. Tadi kita sudah bahas mengenai tanda positif negatif ya di korelasi. Kalau positif itu artinya searah, kalau negatif artinya berlawanan. Ya, kalau positif itu searah, ketika X naik, Y naik, atau ketika X turun, Y juga turun. Ya, kalau berlawanan arah itu negatif ya, berarti ketika X naik, Y-nya turun. Atau sebaliknya, ketika X-nya turun, Y-nya naik. Ya, seperti itu ya. Tadi sudah dibahas. Sekarang kita akan masuk ke dalam kriterianya. Kalau 0 dari 0,000 sampai 0,1999 itu artinya korelasi atau hubungannya sangat rendah atau sangat lemah ya. Hampir tidak ada hubungan ya. Atau sangat lemah. Oke, 0,200 sampai 0,3999 itu rendah atau lemah. Ya, lalu 0,4000 sampai 0,5999 itu sedang atau cukup. Dan 0,6000 sampai 0,7999 itu menunjukkan tinggi atau kuat. Dan terakhir, ketika hasilnya 0,8000, ada yang bilang sampai 0,999 ya, itu sangat tinggi atau kuat. Atau sangat kuat, dan ketika satu itu bentuknya sempurna. Ada juga yang bilang masih tergolong sangat tinggi. Itu tergantung dari sumber-sumber yang kalian nanti temukan ya. Jadi ilmunya sebenarnya banyak ahli-ahli statistik yang punya kriteria batasan-batasan tertentu. Ini jangan dijadikan patokan, tetapi kalian paham. Ya, tapi kalau dengan kelas saya biasanya ikut aturan yang saya ajarkan ya. Oke, tapi sebenarnya menurut buku-buku lain ada kriteria-kriteria yang mungkin agak sedikit berbeda ya. Ada yang 0,6 itu masih kategori sedang, ada. Jadi menurut pakar-pakar itu banyak pakar yang punya teori tersendiri ya. Dan itu tidak bisa disalahkan karena namanya teori berkembang terus setiap waktu. Ya, bahkan bertambah profesor, tokoh-tokoh profesor makin berkembang ilmu pengetahuan dan banyak paham-paham baru ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi berkenaan dengan hasil angka statistik ya, tadi sudah kita rangkum kembali saja angkanya. Kalau masih ingat tadi N-nya kan 5 ya. Lalu X-nya adalah 38. Betul? Sigma Y-nya adalah 75. Oke. Lalu sigma X kuadrat saya lupa, sigma XY juga saya lupa, dan sigma Y kuadrat saya ingat 1145 ya. 298 dan sepertinya 583 kalau nggak salah, mudah-mudahan benar ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah menuliskan rumusnya, saya tuliskan lagi R atau hubungan atau correlation. Ya, ini sebenarnya singkatnya correlation atau relasi sama aja atau hubungan. Rumusnya adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Dibagi akarnya panjang sekali ya teman-teman ya. Oke. Di sini kurung kurawal, kurung buka N, kurung buka lagi X kuadrat,
ya, dikurang sigma X dikuadratkan kurung kurawal kali, bukan apa ya, bukan kurang ya. Itu kakak tingkat kalian banyak yang ini minus, jadi hasilnya negatif lah pastinya ya. Oke, jadi dipikir hasilnya itu negatif ininya, dipikir ini tengahnya negatif. Negatifnya adalah di bagian sebelum kurung kurawal itu baru negatif ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Sigma Y kurung kuadrat. Ya, R sama dengan N-nya adalah 5, XY-nya adalah 583, sigma XY-nya 298 dikali 75. Nah, ini agak panjang teman-teman, hati-hati ya ketika menghitung ini ya. R ya, sangat panjang. Kurung kurawal buka, N-nya 5, sigma X kuadratnya 298, dikurang 38 dikuadratkan. Kurung kurawal, kali nggak usah ditulis ya, titik aja udah pasti menunjukkan kali. 5, sigma Y kuadrat 1145, dikurang 75 dikuadratkan, kurung kurawal besar. Ini 1145. Oke. Ya. Oke ya, bisa kelihatan ya, masih kelihatan, nanti kalau enggak ya kalian hitung ulang, yang penting prinsipnya rumusnya seperti itu ya. R-nya sama dengan 5 kali 583. Mudah-mudahan benar. Tadi sepertinya 583 sih. Dua 2915 dikurang 29875. Oke. Sepertinya bukan 583 deh. Sebentar, saya lupa. Bentar. Saya yang lupa, salah. Kayaknya sepertinya salah. Bentar, sigma X. Benar sih 583 teman-teman ya. Oke. X-nya yang salah. Bukan 298 tetapi 38. Di sini saya salah. Ya, tolong dihapus. Jadi ini diganti bukan 298 melainkan 38 ya. Sigma X bukan sigma X kuadrat, tapi sigma X. Saya yang salah. Oke, 2850. Oke. Yang lain sudah benar kok. Oke. 5 kali 298 adalah 1490 ya. Bagian atasnya ya. Ini tadi 1444 ya. 5 kali 1145, 5725. Dikurangin teman-teman, hati-hati ya. Ini di minus. Memang agak belibet tapi kalian harus banyak latihan. Ya, kurung kurawal ya. 75 dikuadratkan 5625 ya. Oke, sekarang tahap terakhir ini selesai nih. 2915 dikurang 2850. Hasilnya 65. Dibagi ini langsung aja ya, akar 46 dikali akar 100. 46 kali 100 dulu berapa? 4.600 diakarkan ya teman-teman ya. Berarti 65 dibagi berapa nih? 678233 ya teman-teman. Hasilnya adalah 0,958
ya. Oke, budget setting. Oke, teman-teman ya, seperti itu. Oke, bentar. Saya malah nge-chat kemana-mana. Sebentar ya. Layarnya malah hilang. Oke, 9584 teman-teman ya. Saya hapus saja, saya pindah ke bawah saja deh. 0,9584 ya, 9 ya ini ya, 9584. Oke. Nah, sip. Oke. Ya. Jadi itu sedikit kurang lebih tentang hasil R-nya. Ya, teman-teman bisa lihat dari kriteria di sebelah kirinya sudah tampak jelas bahwa hasilnya sangat kuat ya hubungan kita ya. Hubungan antara biaya promosi dengan omset ya. Tadi saya ada sedikit kelupaan ya, ada satu yang kurang. Ini artinya hubungannya dulu positif searah ya, artinya positif itu searah dan sangat kuat atau tinggi. Oke, saya hampir terlupa ya. Nanti saya selipkan di akhir ini ya tentang manfaat regresi untuk peramalan ya. Karena ini akan berlanjut untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, jadi saya sisipkan di akhir sebelum saya lupa. Ya, jadi saya hapus dulu untuk tujuan persamaan regresi itu selain untuk tadi membuat nilai, mencari nilai, kita bisa untuk meramalkan. Tujuannya juga untuk meramalkan. Sebagai contoh, saya tambahin soalnya. Jika di tahun 2021 terdapat anggaran biaya promosi senilai $9 juta, tentukan perkiraan omset yang akan didapat. Ya, itu untuk tujuan peramalan. Dari mana kita bisa meramalkan? Ya, dari nilai-nilai yang tadi kita sudah cari ya. Sebagai contoh tadi nilai A-nya kan 42609. Nilai B-nya adalah 14130X. Nanti kalau kelupaan lihat lagi ya di video yang sebelumnya. Ya, nilai-nilai ini ada. Nah, ini biaya promosinya dianggarkan 9 juta. Berarti X-nya tinggal dikasih angka 9. Jadi 4130 dikali 9. Ya. Jadi nanti kira-kira omsetnya akan dapat berapa ya? Ya, sekitar 16 jutaan lah ya. Mungkin kalau seperti ini. Hampir 17 juta. Ya. Ya, sekitar seginian ya, juta nanti ya bisa ditambahkan. Ya. Nah, ini untuk bahan pengantar juga untuk minggu setelah ini saya akan bahas tentang time series. Minggu depannya lagi di minggu ke 11-nya saya juga akan membahas tentang variasi musim. Ya, jadi pengantarnya itu regresi dulu. Regresinya harus kuat, baru ke belakang-belakangnya akan lebih mudah. Ya, karena bahan kita akan terus menanjak tingkat kesulitannya. Mudah-mudahan dari materi yang saya pecah menjadi 3 bagian ini tidak dirasa berat. Kalian bisa pelajari pelan-pelan dari segi teori regresi, lalu prakteknya,
dan teori sedikit korelasi, latihan korelasi, dan ditutup oleh peramalannya. Ya, mudah-mudahan bisa kalian bisa lebih semangat setelah UTS ini. Jika kalian suka dengan tayangan ini, tolong bagikan ke teman-teman kalian di luar kampus juga, atau buat teman-teman yang masih membutuhkan tentang statistika baik strata 1 maupun yang sedang tempuh lanjut ke strata 2. Ini sangat berguna. Mudah-mudahan kalian bisa bantu saya mengembangkan channel YouTube ini di Pembelajar Cerdas Smart in Education. Semakin banyak yang nonton, dan jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan share. Ya, terima kasih atas kesediaan telah menonton sebanyak 3 tayangan. Ya, semoga dengan pembelajaran seperti ini jauh lebih bisa dipahami. Terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan serta terus belajar ya. See you sampai ketemu lagi di tayangan-tayangan YouTube saya dan materi saya berikutnya.